Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun mohon maaf saya terlambat, mungkin Ustaz Wahid sampai WA saya itu kepada kumpul yang kita saya bilang sama Ustaz Budian. Kebetulan ada salah satu tamu, salah satu alumni mau nikah juga, ngobrol saya minta izin ya, jadi ya tambah hujan lagi ya, tapi soalnya itu ya saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya, mudah-mudahan ya walaupun bagaimanapun mudah-mudahan acara kita ini pada malam berbahagia ini di awal malam kita akan berjalan setengah tahun ke depan untuk menghadapi tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya bukan hanya nanti, bukan hanya sekedar nilai yang kita dapat di dalam para santri kita, tapi ada hasilnya yang kita bisa banggakan, yang bisa kita senangkan. Semuanya hakikatnya pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam saya haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita makin semangat, makin kuat tali silaturahmi kita, makin ikhlas kita di dalam berjuang untuk memajukan pondok ini. Mudah-mudahan semuanya turun kepada kita semua, sehingga nantinya dengan sebab syafaat Rasulullah SAW kita semuanya itu kita berkah manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para dewan guru yang saya hormati, yang saya muliakan, para sesepuh, para tokoh, ya, di sini kan tokoh, ya, tokoh pondok, ya, semuanya kita harus bisa merasa diri kita ini sepuh. Kita harus bisa merasa diri kita ini tokoh, terutama di hadapan anak-anak, ya, sehingga wujudnya kita ya bukan hanya sekedar wujudnya doang. Seperti kata wujud kami, wujudnya kita seakan-akan kita nggak ada, ya. Tapi mudah-mudahan wujudnya kita di pondok ini ya dengan seutuhnya, ya, dengan seutuhnya wujud kita, jangan wujudnya kita tapi seakan-akan kita tidak ada, terutama hati kita, ya, wujud kita ulumul Quran, badan kita ulumul Quran, tapi hati kita kemana-mana. Ini kan bahaya, ya kan? Ini bahaya. Jadi kalau orang ya melewat ya mata melotot tapi pikiran kemana-mana, ya, akhirnya orang lewat nggak tahu, ya. Yang dulu digodok sering dikatakan melewat saja, ya. Dan ini jangan sampai seperti yang harapan kita semua adalah ya yang dikatakan foto-foto kita dulu lalu pikir terus awalnya bisa. Ya, kalau kita renungkan tentang perjuangan itu adalah dulu pikir terus awalnya bisa. Perjuangan butuh harta yang kita korbankan, perjuangan butuh pikiran yang kita korbankan, perjuangan butuh tenaga yang kita korbankan, bahkan nyawa pun kita berani
judul perjuangan kita ini harus ada perjuangan jiwa raga. Minimal harta kita tidak bisa kita keluarkan, minimal tenaga dan pikiran waktu harus kita korbankan demi perjuangan pondok kita. Yang pernah saya ucapkan berkali-kali, saya berjuang memajukan pondok ini demi untuk melanjutkan estafet perjuangan bapak saya, yaitu almarhum Bapak Haji Roja bin Abdul dan ibunda saya, ibu saya Haji Zubaidah binti Haji Muhammad Hafiz. Saya berjuang mati-matian bagaimana cita-cita kedua almarhum dan almarhumah ini bisa saya jalankan. Minimal menjaga aset terbesar yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Menjaga aset yang terbesar yang almarhum dan almarhumah ini miliki, ya, yang mana aset ini tidak terputus walaupun almarhum dan almarhumah sudah tidak. Itu yang saya perjuangkan. Apalagi cita-cita almarhum besar sekali, ya, terhadap pondok ini. Mungkin Ustaz Muhammad lebih paham tentang almarhum, ya, karena lebih paham sudah ya akan jadi mantu. Masya Allah. Ya, mungkin lebih paham karena sering antarin almarhum, ya, lebih paham. Kita besar. Kadang-kadang saya diskusi bagaimana punya almarhum. Karena saya terang jalan sekali, ya, kalau ketemu paling jauh dengan almarhum, ya. Tapi omelan yang paling saya ingat itu sebelum meninggal itu alhamdulillah, ya, omelan almarhum bapak saya paling saya ingat ketika itu sebelum beliau meninggal itu adalah, kamu itu saat ini dihormati, dimuliakan oleh keluargamu karena bapak punya, sehingga keluarga menghormati kamu. Tapi suatu saat ingat, seandainya bapak sudah tidak ada, kamu tidak punya ilmu, kamu tidak punya harta, maka jangan harapkan keluargamu akan menghormati kamu dan muliakan kamu. Saat itu jadi pukulan keras bagi saya itu bahwasanya ilmu dan harta harus terlibat untuk menjaga aibah kita. Nah seperti itu, ingat itu sebelum meninggal. Itu kata dua kata itu, ilmu dan harta. Kalau tidak punya ilmu, apalagi punya harta, jangan harapkan dimuliakan oleh orang. Nah di situ, ya. Jadi perjuangan beliau ini terhadap pondok, ya, ulumul Quran ini sudah, ya, kalau dibilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, apapun, ya, yang beliau punya ini dari harta, pikiran, tenaga, semuanya beliau korbankan. Bahkan sampai kalau nggak salah itu sampai kakinya itu sudah bolong ya istilahnya, karena penyakit tulang, beliau tetap datang ke pondok karena memikirkan pondok. Bahkan beliau akhir hayatnya disebabkan karena tidak membangun pondok kita, karena laku lagi bangun rumah yang sudah. Jadi apa yang beliau pesan, ya, ingat dan almarhum sebesar nanti, kata almarhum, nanti kita pindah ke sawah, ya, nanti kita pindah ke sawah.
beliau melihat tapi kita tidak bisa melihat, ya. Maka pergerakan kita sebenarnya secara hakikat itu, ya, almarhum dan almarhumah itu memperhatikan bagaimana perjalanan kita. Maka saya katakan tadi bahwasanya saya berjuang di Pondok Peluru ini, ya, semata-mata karena Allah, demi untuk menjaga, melestarikan, memperjuangkan, melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh almarhum dan almarhumah. Cita-cita beliau apa? Salah satunya murah dan berkualitas, ya, murah dan berkualitas. Ini perjuangan yang sangat. Saya di Putri mempertahankan 36.000 sebulan bayarannya bagi yang sekolah yang khusus gratis, itu berat sekali. Kenapa? Karena dibutuhkan adalah banda. Tidak dibutuhkan banda, pikiran juga, tenaga juga. Kalau nggak ada banda, pikiran jalan mana ini cari. Bahkan sampai apa yang kita miliki itu dijual. Berapa kali saya menjual mobil, ya, Innova saya jual, Aprilia saya jual, ya, Pajero saya jual, Innova tadi saya jual, itu untuk pondok. Tapi alhamdulillah anehnya itu setelah saya jual ada saya jual mobil. Dulu saya jual Innova 2015, nggak tahu ada gantinya Pajero. Pajero diganti orang, ya, saya nggak ada duit untuk melanjutkan bangunan, saya jual, saya ganti Innova tadi tahun 2021. Nggak punya duit lagi, saya jual lagi, dapat gaji lagi Sedona, ya, Sedona. Saya dapat gaji yang mobil kayak Sedona itu. Jadi saya juga bingung, ya. Sekarang Sedona itu saya kasih ke Yayasan Al-Quran, ya. Nah itu perjuangan, ya, yang dikatakan bodoh bahu, ya. Bodoh itu harus berkorban, ya. Mungkin langsung yang melihat kita enak aja, ya, pakai mobil pakai itu enak, ya kan. Cuman ya pikiran itu jalan kemana ini hari itu, atau lagi udah akhir bulan kan, baru kemarin dulu gajian, ya. Terus gajian putra putri ini hampir 230 juta, ya, 230 juta untuk gaji guru-guru putra dan putri. Sedangkan kita pemasukan setiap bulannya di putra hampir 80 juta, aman di putri 14 juta, berarti hampir 100 juta. Kurangnya 130 juta, nah kemana itu? Anda harus berpikir. Jadi kalau kita donatur kalau ada duit tidak dikasih. Kalau nggak ada duit kemana kita? Ya, mau nggak mau apa yang kita miliki, ya kita berbagi. Di sini yang perjuangan, ya, di sini perjuangan, ya. Jadi bodoh bahu, ya, bodohnya itu kita berjuang buat apa? Ya, dulu saya jual mobil kan saya yakin, apa penjualan dari kita di negara di surga tadi, ya. Ya. Nah seperti itu kita perjuangan. Makanya saya yang tekad bagaimana ulumul Quran ini bisa maju, bisa berkembang. Kita semua yang ada di sini sejahtera semua, walaupun itu melalui proses, butuh kesabaran, ya. Segala sesuatu itu kan butuh perjuangan, kesabaran, doa dan lain sebagainya, ya. Itu tekad saya. Bagaimana saya bisa memajukan ulumul. Apapun yang saya miliki dari tenaga, pikiran dan bangga harus saya korban, ya, harus saya korban. Demi apa? Demi bagaimana pondok ini semuanya sejahtera, ya.
Kalau bagi saya nggak pikirkan, nggak punya duit, nggak punya duit. Ya, kadang-kadang nggak punya duit saya tidur. Ya, nggak punya duit saya tidur. Habis bangun tidur dapat duit kan enak. Ya. Daripada pusing tidur. Ya. Gitu. Maka sering saya katakan saya berjuang Quran ini untuk melanjutkan cita-cita Al-Mahdi dan Al-Mahdi. Karena cita-citanya itu besar. Beda kalau cita-citanya pondok ini didirikan oleh Al-Marhum dan Al-Marhumat hanya semata-mata untuk mengaruh keuntungan. Ya. Bayarkan 1,5 juta, wah enak. Itu tidak bingung. Ya. Pendaftaran 25 juta. Enak, kita udah cocok ini. Ya, kita udah cocok. Teman saya pondoknya ada kecil, ya pendaftaran itu sampai 15 juta. 15 juta 20, bayaran 1,5 juta. Itu apalagi kita udah cocok. Ya. Tapi ini di luar jangkauan apa yang diinginkan oleh Al-Mahdi dan Al-Marhum. Ya. Kenapa? Murah berkualitas. Ya. Murah berkualitas. Itu yang saya cita-citakan. Ya. Maka apapun ya yang saya jalan itu semuanya untuk ya, pondok. Bukan semata-mata untuk pribadi. Saya itu mengalami barokahnya dari semua perjalanan amalnya. Ya. Dan antum juga melakukan secara amalia. Itu mengalami barokahnya dari amalnya yang kita kerjakan. Jadi pikir ngajar tapi barokah. Itu yang kita harapkan. Ya, itu. Dan juga saya bahwasanya mari antum sebagai para dewan guru ya berjuang memajukan pondok demi melanjutkan estafet perjuangan guru antum Al-Marhum. Jadi ini kita ya. Di sini ada dua poin harusnya kita bekerja sama. Harusnya kita bergotong royong bagaimana pondok ini dengan